Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ketiga. Kompetensi dasar kita hari ini ada pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Anak-anak, tahukah kamu manusia itu adalah makhluk sosial? Ya, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kebutuhan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain, dan terciptalah interaksi sosial. Nah, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain, dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Nah, kontak sosial di sini yang dimaksud adalah ada dua. Ada yang dimaksud kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung seperti kita sedang bercakap dengan teman sebangku atau teman yang ada di samping kita. Nah, sedangkan kontak sosial tidak langsung seperti menggunakan media elektronik seperti HP ya, di WA seperti itu. Nah, selanjutnya jenis interaksi sosial ada interaksi sosial antar individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, dan interaksi sosial antar kelompok. Interaksi sosial antar individu di sini ada terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Nah, sedangkan interaksi sosial individu dengan kelompok contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya. Nah, selanjutnya interaksi sosial antar kelompok terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lainnya, contohnya pertandingan sepak bola. Nah, di sini mengapa manusia harus berinteraksi ya? Nah, tujuan interaksi sosial di sini menjalin persahabatan, memperoleh bantuan dari orang lain, menyelesaikan masalah bersama, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, merundingkan suatu masalah yang timbul. Nah, ini tujuan dari interaksi sosial ya. Jika kita tidak ada interaksi sosial, maka tujuan ini tidak akan tercapai ya. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, contohnya lihat pada yang digambar, interaksi dengan lingkungan makhluk hidup seperti seorang petani dengan ladangnya, yaitu tanaman padi ya. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Nah, ini juga masih contoh interaksi sosial dengan lingkungan hidup ya. Jadi antara nelayan dengan kehidupannya dia di laut untuk mendapatkan ikan itu termasuk interaksi sosial
dengan lingkungan hidup. Nah, kemarin aku ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar cukup ramai juga ya. Nah, tentu saja di pasar banyak terjadi interaksi sosial satu sama lainnya. Nah, keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun budaya. Dan selanjutnya, bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat, yaitu ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, ya, budaya, agama. Nah, di usia ini, contohnya itu anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, sedangkan di jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan di pekerjaan, yaitu contohnya ada petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lain-lain. Nah, di budaya ini ada budaya bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, dan makanan khas. Nah, selanjutnya agama, yaitu contohnya ada Islam, ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik anak-anak, ini tugas untuk hari ini ya. Kalian kerjakan dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan.